Selain kau tiada yang lain ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita karena hari ini kita boleh sama-sama kembali bersama di dalam ibadah online. Mari untuk 1 jam ke depan kita boleh tinggalkan semua aktivitas kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah salah satu tanda kalau kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Mari naikkan pujian sama-sama di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Katakan, kami mau tetap cinta Tuhan. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan kesungguhan hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Dialah yang begitu mengasihi kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau setia, tetap setia. Kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia,
persembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya ini yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Sudah terlalu banyak yang Tuhan berikan buat setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau terlalu baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau mulia. Sungguh besar setiamu, kami terus puji Engkau, kami naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib, Yesus Kristus namanya Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu lewat lidah bibir kami Tuhan. Dan biar lewat hati kami Tuhan, segala pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kasih Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari nyanyi puji buat Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari saya undang semua jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu,
katakan di hadapan Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami menghormati Engkau di tempat ini. Kami mau terus menyanyi buat Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar. Yes, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Dan lebih lagi kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Sukacita yang besar kita boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari saya ajak semua boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita mau terima sukacita yang daripada Tuhan. Yes. Sama-sama katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam diriku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi katakan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Angkat kedua tanganmu katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sukacitanya melimpah atas setiap kehidupan kita. Amin. Mari
Mari silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu yang memberikan kekuatan buat setiap kita untuk boleh menghadapi kehidupan ini. Dan kita boleh menjadi saksi Kristus tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu ini. Mari buka hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Katakan yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Katakan hidupku bagimu, hidupku bagimu. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Benar Tuhan, hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Mari Engkau memberkati pemberitaan firman ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Saya percaya Bapak Ibu sekalian selalu senantiasa berada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah Raya minggu depan tanggal 31 Mei 2020 masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui YouTube channel GPI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan masih dapat diakses sepanjang hari Minggu. Sehubungan dengan himbauan social distancing oleh pemerintah, maka seluruh kegiatan ibadah GPI Maranatha akan diadakan secara online melalui YouTube channel GPI Maranatha. Dan sesudah himbauan tersebut dicabut, maka seluruh kegiatan ibadah gereja akan kembali seperti semula. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar GPI Maranatha melalui Instagram, Facebook, dan YouTube channel GPI Maranatha. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberi persembahan, baik itu persembahan, persepuluhan maupun persembahan diakonia, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening GPI Maranatha atau melalui scan QR Code GPI Maranatha. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu hati bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama adalah berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit COVID-19 supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Yang keempat, berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GPI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, berdoa bagi GPI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GPI Maranatha. Bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GPI Maranatha. Yang terakhir adalah berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GPI Maranatha di WhatsApp dengan nomor 081 135 6515. Demikian merupakan info yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini, dan mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Allah yang akan kita dengar pada hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menyertai kami setiap hari, dan pada hari ini terima kasih kepada Tuhan. Kami dalam keadaan baik dan sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan suara firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Di hari-hari seperti ini kami sangat membutuhkan firman Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita dan hikmat bagi kami. Sebab itu berbicaralah kepada kami semua. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan urapilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, karena penyertaan Tuhan bagi kita sempurna adanya. Ada pesan firman Allah untuk saya bagikan bagi setiap saudara pada hari ini, yang akan terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara bisa membaca dan membuka Alkitab saudara dari 2 Timotius pasal yang kedua,
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Allah ini untuk saudara, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kata-kata jadilah kuat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah tetap kuat dalam pergumulan. Tetap kuat dalam pergumulan. Saudara yang kekasih, setiap orang tentu ada pergumulan masing-masing. Dan biasanya pergumulan pribadi seseorang itu menimbulkan penderitaan. Ya, setiap orang tentu berbeda. Ada karena pergumulan hidupnya sehingga batinnya tersiksa. Dia menderita secara batiniah. Ada juga yang pikirannya menderita. Dia harus memeras otak, dia berpikir keras. Bagaimana supaya selesai dari masalah ini. Bagaimana supaya mendapat jalan keluar. Ada juga yang menderita secara perasaan. Yang tersakiti, yang merasa terluka, yang merasa kecewa dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang menderita secara fisik. Saudara, penderitaan yang dimaksud oleh firman Allah tentu adalah penderitaan karena kebenaran. Menderita karena Kristus, bukan menderita karena salahnya sendiri. Ya, saudara bisa membedakan menderita karena Tuhan dan untuk kemuliaan namanya, dan penderitaan karena berbuat salahnya sendiri. Kejahatan yang dia perbuat sehingga menjadi bahan hinaan, fitnah, olokan, ya dan lain sebagainya. Bahkan kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, ayat 7 dan 8, Paulus berkata bahwa dia pun oleh banyak orang sudah dianggap sebagai penjahat. Seperti seorang penjahat. Menderita seperti seorang penjahat. Bukan penjahat, tetapi seperti seorang penjahat. Sebenarnya kalau saudara mengerti dengan baik dalam konteks firman Tuhan, khususnya di teks ini, maka penderitaan yang Tuhan izinkan datang dan terjadi dalam hidup kita sebenarnya ada tujuan-tujuan yang mulia. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi yang menimbulkan mungkin penderitaan tadi itu punya misi, saudara. Ya, misi-misi karena kebenaran yang kita lakukan. Ya, kalau saudara baca ayat 11 dan 12, ya itu misi pertama. Ya, yaitu misi kekekalan. Paulus berkata, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Penderitaan dan pergumulan kita saat ini itu akan menolong kita sampai kepada kekekalan nanti. Kita sedang diuji selama masa-masa dan tahun-tahun hidup kita.
Benarkah dan layakkah kita untuk berada di dalam kekekalan? Yang kedua, yang pertama tadi misi kekekalan. Yang kedua, saya mundur ke ayat 10. Di ayat 10 dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka, orang-orang pilihan itu, juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Yang kedua, misi kedua dari penderitaan dan pergumulan kita adalah misi untuk memenangkan jiwa. Saudara, apa maksudnya? Jadi begini, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup, masalah apapun yang kita hadapi, dan kita tetap tegar, tetap sabar, tetap mengalah, tetap setia, tetap kuat, tidak menjadi kecewa, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap melayani, tetap mencari Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin mereka akan melihat dan menilai, wah, orang itu masalahnya banyak, tapi kok bisa kuat ya? Apa rahasianya? Saudara, kita akan menjadi contoh, bukan untuk pamer kita ini kuat, tidak. Karena kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Tetapi kita lewat kesaksian hidup kita akan menguatkan orang lain. Apalagi yang imannya sedang lemah. Saudara, hari-hari ini ya, wabah yang berkeliaran di sekitar kita. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Bukan hanya takut mati, saudara, atau takut tertular, tapi takut akan masa depannya. Setelah wabah ini selesai, harus kemana? Mau bekerja apa lagi? Apakah masih bisa diterima di tempat pekerjaan semula karena banyak di PHK, yang dirumahkan, diberhentikan dari pekerjaannya, belum lagi menghadapi banyak kebutuhan dalam keluarga sehari-hari, makan, minum, pakai. Banyak orang yang cemas, khawatir, panik, dan gelisah. Tetapi ketika kita tetap kuat dalam situasi seperti ini, puji Tuhan, itu akan menjadi contoh teladan bagi orang yang mungkin imannya sedang lemah. Ketika melihat hal yang sama juga menimpa kita, bahwa kita punya masalah yang sama, punya kebutuhan, punya tantangan, tapi kita tetap tegar bersama dengan Yesus, maka itu akan menjadi contoh. Paulus berkata ini untuk orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun mengalami keselamatan. Misi yang ketiga dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, dari pergumulan hidup yang kita alami, yaitu yang ketiga, yaitu misi untuk meraih semua hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sekali lagi, misi untuk meraih segala hal yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ingat saudara, umur manusia, Alkitab katakan hanya 70-80 tahun saja. Dan dalam rentang waktu itu, masa produktif kita di usia berapa? Tetapi kalau sudah lihat, sesungguhnya dari sejak dia lahir muda sampai Tuhan panggil dia, ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan sediakan untuk orang itu meraih apa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Ya, jadi jangan hanya sekedar mampir ngombe, saudara. Ya, bukan cuma sekedar singgah di dunia ini lalu nggak tahu mau kemana. Coba kita isi waktu-waktu yang ada dengan benar, dengan bijaksana. Nah, hari ini kita akan membahas misi untuk meraih yang Tuhan sediakan. Apa sih yang Tuhan sediakan? Nah, kita akan belajar tentang 3 hal secara cepat, secara singkat pada hari ini. Di ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Yang pertama, coba kita lihat yang pertama yang Tuhan sediakan, yaitu di ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, pelajaran yang pertama, pergumulan atau penderitaan dalam bentuk perang atau peperangan. Sekali lagi, pergumulan atau penderitaan dalam bentuk peperangan. Nah, kita diumpamakan, digambarkan seperti seorang prajurit, sebagai seorang tentara militer. Di sini istilah pergumulan atau penderitaannya dipakai istilah berjuang. Berjuang. Nah, seorang prajurit yang benar, yang baik, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Beda loh, ya. Jangan pakai kata atau kalimat, ya, dibikin pusing, ya. Seharusnya kita belajar seperti kata firman ini, saudara. Sebagai prajurit yang baik kepada komandannya,
kepada pimpinan junjungan kita yaitu Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Jelas Matius pasal 6 mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Kejar dulu, cari dulu, ayat 33, kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka yang mungkin dikejar oleh banyak orang, Tuhan akan sediakan bagi kita. Jangan bingung yang lain dulu, saudara. Jangan khawatirkan apa yang akan kita makan, minum, atau pakai. Memang Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Tapi percayalah, saudara ketika saudara berjuang dalam iman bersama dengan Tuhan, semua yang saudara butuhkan, bahkan dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, Tuhan pasti sediakan. Dia gembala yang baik. Mazmur 23 mengatakan, aku takkan kekurangan. Dia Jehovah Jireh. Abraham berkata, the Lord will provide. Allah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Kita anak, dia Bapa. Kan ada lagu yang mengatakan, seperti Bapa yang sayang anaknya. Saudara, layaknya seorang ayah yang baik, dia memperhatikan, menyediakan kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan keluarganya. Saudara, memang ini bukan berarti lalu tanpa usaha, tidak usah memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Bukan berarti kita tidak usah bekerja, tidak. Tetapi artinya kita nggak usah pusing akan hal itu. Lakukan saja bagian saudara. Kerjakan saja yang terbaik. Soal kebutuhan kita, nanti komandanlah yang akan pikirkan untuk kita. Pimpinan kita, juru selamat kita yaitu Tuhan Sang Gembala yang baik itu akan menyediakan untuk kita. Maka saudara harus memberi diri digembalakan oleh Tuhan. Kalau uang yang menggembalakan saudara bahaya. Kalau karir pekerjaan yang menggembalakan saudara berbahaya. Ketika masa-masa sulit seperti ini kita bingung dari mana sumber penghidupan kita. Dari mana sumber uang, sumber penghasilan, sumber pemasukan kita. Soal makan, minum, pakai, apalagi pulsa, bensin, ya, dan lain sebagainya. Tuhan akan atur untuk saudara. Lakukan saja bagian saudara. Kerjakan yang terbaik, ya. Hiduplah yang benar. Yang menjadi bagian saudara sudah lakukan, yang bagian Tuhan nanti Tuhan akan lakukan untuk saudara. Hidup ini perjuangan saudara. Dan perjuangan terberat sesungguhnya adalah berjuang melawan diri sendiri. Itu yang paling sulit. Itu memakan waktu seumur hidup. Bukan seumur jagung saudara. Jangan saudara berpikir bahwa kalau sudah usia 50 tahun sudah selesai perjuanganku. 60 tahun, 70 tahun, tidak. Seumur hidup. Paling sulit dikalahkan yaitu diri kita sendiri. Kita struggle, bergumul, berjuang terus. Melawan diri kita sendiri. Kalau melawan diri saja sendiri nggak habis-habisnya saudara. Ngapain ngajak orang lain perang? Ya, mengapa mengajak orang lain berkelahi? Sudah, mari kita pikirkan tentang Tuhan, itu satu. Kedua, tentang diri kita, tentang keluarga kita. Bagaimana supaya hari-hari ini khususnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap berjuang. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, ada di ayat yang kelima. Ayat 5 saya baca, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila, nah ini syaratnya, ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua, yaitu pergumulan atau penderitaan dalam bentuk pertandingan. Ya, pergumulan atau penderitaan dalam bentuk pertandingan. Istilah pergumulan yang dipakai yang kedua ini di ayat yang kelima yaitu bertanding. Kalau tadi yang pertama berjuang, ini yang kedua bertanding. Seperti seorang atlet atau seorang olahragawan. Dan seorang olahragawan hanya bisa menang ya jikalau apabila dia mentaati aturan-aturan main yang ada. Tidak boleh keluar dari konteks itu saudara. Tidak boleh misalnya contohnya seorang pelari ya lalu mau menuju finish dari tempat dia start supaya menang dia halalkan segala cara. Dia berpikir wah cari jalan pintas mungkin lewat kanan lewat kiri dan lain sebagainya. Lalu dia potong jalan cari jalan tikus supaya cepat nyampe ya di tempat tujuan dan dia bisa menang. Tidak bisa. Atau contoh lain misalnya seorang perenang supaya bisa menang dalam pertandingan perlombaan renang itu, maka pertandingan yang harusnya gaya punggung
Atau mungkin gaya kupu-kupu, lalu dia jago di gaya bebas, dia berkata, wah saya pakai gaya bebas sajalah, biar yang perenang lain pakai gaya punggung, gaya kupu-kupu, saya pakai gaya bebas supaya cepat sampai di finish. Tidak bisa demikian, saudara, harus ada aturan mainnya. Atau seorang petinju yang bertinju supaya cepat menjatuhkan KO lawannya, maka ada aturan, harus memukul bagian perut ke atas, tidak boleh ke bawah. Wah, itu berbahaya. Tapi mungkin dia berpikir supaya cepat menang, supaya dapat mahkota, dapat hadiah, ya dapat uang, pukul saja sembarangan dan memukul dengan tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Tidak boleh demikian, saudara. Ya, saudara, kita harus bertanding menurut aturan-aturan main yang ada. Saudara, setiap kita dipanggil untuk mengikuti aturan dan ketetapan Tuhan. Allah kita itu tertib adanya. Kalau kita berlaku tertib, saudara, hidup kita akan teratur. Contoh saja misalnya kalau di jalan raya, ketika lampu merah, jangan diterobos, jangan dilanggar. Mungkin ada orang berpikir, kan sepi, liwat aja. Bisa ditilang, ya, bisa juga ditabrak atau bahkan menabrak. Nyawa menjadi taruhannya. Jangan dilanggar, saudara. Ya, kalau kita sedang bergumul hari-hari ini seperti seorang olahragawan, seperti dalam pertandingan, ayo ikuti aturan-aturan main yang ada. Untuk menang dalam hidup ini, saudara. Untuk menang dalam pertandingan, untuk menang menghadapi diri kita sendiri bahkan. Memang kita harus bergaya seperti orang sakit loh. Bergaya seperti orang sakit. Apa maksudnya? Sudah lihat ya, kalau orang sehat, itu banyak sekali keinginannya. Ya, kalau lagi sehat, pinginnya makan ini, makan itu. Pergi ke sana, pergi ke sini. Pergi ke mall A hari Senin. Hari Selasa mall B. Hari Rabu mall C. Dan seterusnya. Kalau perlu pagi, siang, sore, malam, tengah malam, saudara. Kalau lagi sehat mikir mau kemana. Negara mana yang aku kunjungi. Ya, karena uangnya begitu banyak. Ya, sehat. Tapi coba kalau sakit dan sakitnya parah. Maka saya yakin keinginannya cuma satu kok. Apa itu? Pingin cepat sembuh. Ya, ayo saudara, kalau mau menang, coba kita pikirkan fokus saja. Bagaimana supaya aku menang? Tentu menang dengan cara Tuhan, bukan menang dengan menghalalkan segala cara. Tidak, ada aturan-aturan main di setiap organisasi, di setiap sinode gereja, di setiap partai politik, di setiap keluarga, sekolah, tempat bekerja, perusahaan. Ada aturannya, ada SOP-nya, ada ADART-nya, semua ada aturan. Ya, kalau tidak ada wahyu, kata Alkitab, tidak ada aturan, tidak ada rule, tidak ada hukum, maka liarlah rakyat. Aturan hukum yang ada itu mengatur ketertiban. Kalau hidup kita tertib, contoh, kalau makan kita tertib, istirahat kita tertib, doa kita tertib, ibadah pelayanan kita tertib, ya, pelayanan kita ke luar tertib, dalam segala hal kita tertib, hidup kita akan teratur, kita akan menikmati segala keteraturan. Semua untuk siapa? Ya, untuk kita. Saudara ya, jadi mari belajar. Ikuti aturan-aturan main pertandingan yang ada. Yang ketiga, yang terakhir. Ada di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya baca. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, pergumulan dan penderitaan dalam bentuk kerja. Ya, pergumulan atau penderitaan dalam bentuk kerja. Ya, saudara, di sini di ayat yang ke-6 istilah pergumulannya dipakai kata atau istilah bekerja keras. Hidup itu memang harus demikian. Ya, bekerja keras. Untuk apa? Supaya tanah atau ladang yang ditanami oleh si petani itu boleh mengeluarkan hasil, bisa menghasilkan, bisa panen, bisa ada yang namanya penuaian, bisa produktif. Maka dia harus melakukan yang terbaik untuk tanah atau ladang yang dia tanami itu. Mungkin dia harus mencangkul, dia tanam bibit yang unggul, dia menjaga, dia menyiraminya, dia berikan pupuk, dia melindungi dari hama yang bisa memakan dan membunuh tanaman-tanaman itu.
si petani ini harus bekerja keras. Dia harus menjaga. Mungkin setiap hari, bukan cuma setiap minggu atau setiap bulan disiram atau dijaga, saudara. Supaya pada akhirnya panen dan penuaian terjadi. Dia dapat panen yang dirindukan, hasil yang terbaik. Nah, hidup kita sedang bergumul seperti seorang petani, menunggu. Tidak mungkin saudara menanam hari ini, ya, lalu saudara berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus supaya besok cepat hari Senin langsung jadi. Ya, langsung tanamannya bertumbuh cepat dan akhirnya mengeluarkan buah dalam sehari. Tidak mungkin, saudara. Tidak ada yang instan di muka bumi ini. Itu cuma kisah dongeng saja. Saudara, kalau saudara pikir semua bisa dicapai dengan cepat, tidak ada. Ada harga yang harus dibayar. Dalam hal ini soal waktu. Penantian, penungguan kita penting. Di situ melatih kesabaran kita. Dalam menanti kita terlatih soal bertekun terus. Kalau saudara nunggu dan lihat kapan ini tumbuhnya, kok enggak keluar hasil, tunasnya saja belum kelihatan, saudara ya. Mungkin ada tanaman-tanaman seperti wortel yang di bawah tanah justru sudah tambah besar, saudara ya. Yang di atas tunasnya atau tanamnya masih kecil, saudara. Tentu yang sudah tanam asal dilakukan dengan baik, dengan benar, itu akan bertumbuh. Hanya masalah waktu saja. Doa-doa saudara itu jawabannya hanya masalah waktu. Jawaban dan jalan keluar dari segala masalah yang kau hadapi dalam keluarga, soal studi, keuangan, kesehatan, pekerjaan, bahkan masalah yang kita hadapi bersama wabah COVID-19 seperti ini, itu hanya soal masalah waktu saja. Yang pasti kita harus berjuang terus, bergumul dan bekerja keras, mengusahakan yang terbaik. Dan petani itu harus menunggu sampai tiba waktunya. Saudara, pada akhirnya ketika tiba musim penuaian, panen itu tiba, kita akan bersukacita dengan hasil yang sudah ada di depan mata kita. Memang dalam bekerja keras itu ada begitu banyak tantangan. Ada serangan-serangan yang datang bukan cuma dari dalam tapi juga bisa dari luar, saudara. Hama-hama datang menyerang, tapi kita harus menjaga tanaman apa yang sudah kita usahakan bertahun-tahun ini. Jangan sampai gagal, saudara. Usahakanlah yang terbaik. Mungkin kita harus berhadapan dengan masa kekeringan, masa kemarau yang panjang yang membuat tanah retak, gersang, kering, dan tandus. Dan kita harus berusaha bagaimana tanah ini bisa diairi. Bagaimana kita bisa ambil air supaya menyiram, menjaga tanaman tetap subur. Tetap ladang atau tanahnya tetap basah dan tidak layu, tidak mati tanamannya. Ya, itu kerja keras kita. Kita harus berjuang, menjaga, melindungi, mengusahakan yang terbaik untuk rumah tangga keluarga kita. Untuk pekerjaan toko, dagang usaha kita, untuk ladang pelayanan kita. Kita harus usahakan yang terbaik agar pada waktunya kita akan lihat penuaian dan panen-panen yang luar biasa. Ini 3 misi yang harus kita lakukan sebagai seorang prajurit yang berjuang, sebagai seorang olahragawan yang bertanding, dan sebagai seorang petani yang bekerja keras. Mari kita lakukan yang terbaik. Ya, hari-hari ini tetap jaga iman saudara. Tetap kuat hati saudara menghadapi apapun. Tuhan akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau untuk sementara saudara berhadapan dengan pergumulan hidup, penderitaan, apa saja bentuknya, sabarlah saudara. Bertekunlah terus, tetap setia sampai akhir. Apa yang kita usahakan dan doakan pasti ada ujungnya, pasti ada hasilnya. Selamat melakukan firman Tuhan, selamat berjuang, selamat bertanding, selamat bekerja keras, selamat bersabar menanti waktu Tuhan. Tuhan jadikan semua indah pada waktunya bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima, kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus, taruh itu dalam hati kami. Tumbuhkan dengan subur, dan Roh Kudus mari bantu kami mengingat firman ini ketika kami menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kami boleh
belajar mengingat, merenungkan firman ini. Bahkan belajar melakukan firman Tuhan. Sebab berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, keluarga demi keluarga, usaha demi usaha, pelayanan demi pelayanan, kesehatan kami, apa yang kami perjuangkan, apa yang kami usahakan, diberkati oleh Tuhan. Yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi banyak, yang tidak baik menjadi baik, bahkan yang sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi. Karena Tuhan beserta, karena Tuhan campur tangan, Tuhan hadir dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat, tetap sehat, tetap kuat menghadapi situasi tantangan hari-hari ini. Kami tetap maju bersama dengan Tuhan. Kami akan berjuang, bertanding, bekerja keras. Ini misi yang harus kami lakukan untuk mencapai semua yang Tuhan sudah persiapkan dan sediakan sejak awal bagi kami. Kami percaya dalam hidup ini kami akan mencapai perkara-perkara yang maksimal, yang sempurna, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan segenap firman-Mu dan kami akan belajar melakukannya. Kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, saya undang kembali lagi jemaat, boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada bala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman percayamu katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan saudara terima berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidup saudara, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu. Engkau dijauhkan dari segala macam penyakit. Engkau diberikan tubuh yang sehat, hati yang penuh dengan sukacita. Diberkati masa depanmu. Setiap doa, cita-cita dan kerinduan hatimu dikabulkan Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaanmu. Apa saja yang kau usahakan, apa saja yang kau rintis, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Sekarang ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai berjumpa saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab